Halo teman-teman, kembali bersama saya Arnold Silalahi di channel Berlatih Fisika. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di tempat, tonton videonya sampai habis supaya teman-teman mendapatkan penjelasan secara utuh. Oke, kita let's go langsung saja ya. Oke. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas soal yang terkait dengan hukum Archimedes ya. Di sini nanti ada dua soal ya, sengaja saya tawarkan langsung kedua soal ini supaya teman-teman bisa membedakan begitu ya. Bagaimana solusi atau cara penyelesaian soal-soal ini. Oke. Nah, kita mulai dari soal yang atau latihan yang pertama ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya massa sesungguhnya dari sebuah benda adalah 300 gram. Jika ditimbang di dalam air, massanya seolah-olah menjadi 225 gram, dan jika ditimbang dalam suatu cairan lain, massanya seolah-olah menjadi 112,5 gram. Nah, lalu dikatakan di sini ditawari jika rapat air ini maksudnya adalah massa jenis ya. Maka rapat cairan itu atau massa jenis cairan itu katanya berapa? Oke, ini optionnya ada beberapa nih ya. A, B, C, D, E. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah, jadi teman-teman di sini ada dua keadaan ya. Pertama dia dibandingkan ketika benda itu berada dalam air ya. Nah ini. Kemudian dikatakan bahwasanya massanya menjadi seolah-olah ya 225 gram. Berarti di sini seolah-olah ada yang hilang massa daripada benda itu ya. Sebesar berapa nih ya? Sebesar 300 kurang 225 berarti sebesar 75 ya. Oke. Sebesar 75 gram. Nah ini teman-teman. Nah kemanakah yang 75 gram ini? Kan begitu ya. Nah jadi kita ingat konsep daripada hukum Archimedes itu bahwasanya dikatakan begini ya. Ketika benda itu berada dalam atau dicelupkan ke dalam air, maka air itu atau fluida itu akan mengangkat sebagian massa daripada benda itu. Oke. Nah, jadi yang 75 gram ini, massanya ini sudah oke. Itu diangkat oleh fluida. Oke, diangkat oleh fluida seperti itu. Nah, kalau mau menjadi berat, ya tinggal kalikan dengan gravitasi aja ya. Nah, itu dia. Oke, jadi berat beban atau berat benda yang diangkat oleh ya fluida itu sendiri atau kalau dalam kasus ini adalah air sebesar 75 dikali gravitasi. Begitu teman-teman ya. Nah, itu dia. Oke, nah bagaimana kita menerapkan ini dalam sebuah persamaan? Ya, kita ingat bahwasanya gaya apung atau gaya Archimedes itu adalah rho dikali volume benda kemudian dikali gravitasi. Nah, jadi artinya kalau ini kita bahasakan berarti gaya apung itu mengangkat berat benda sebesar ini delta W1. Delta ini maksudnya adalah selisih, kan begitu. Ya. Selisih berat yang sebenarnya kan begitu dengan berat yang tercelup ke dalam air begitu ya. Nah, besarnya tadi berapa? 75 dikali G. Nah gitu ya, G ini bukan gram ya tapi apa? Gravitasi itu maksudnya ya. Oke. Nah lalu coba kita lihat di sini soal tidak menawarkan yang namanya volume benda. Oke, maka untuk itu kita harus cari dulu. Oke ya. Nah, ini dia. Nah, ini gravitasi bisa dicoret ya, teman-teman ya. Nah, habis dibagi ya. Berarti volume benda tercelup itu ya, secara matematis menjadi 75. Oke ya. Nah, kemudian ini tadi kasus yang kita amati adalah kasus di air. Oke, nah sekarang kita lihat kasusnya di cairan ya.
zat cair itu maksudnya. Nah, sama halnya seperti ini penyelesaiannya, ya. Nah, ketika di zat cair, ternyata katanya masanya itu seolah-olah menjadi 112,5 gram. Berarti ada beberapa massa daripada benda itu yang hilang, seolah-olah hilang. Sebenarnya bukan hilang ya teman-teman ya, ingat itu ya. Sebenarnya bukan hilang. Nah, seolah-olah seperti itu ya. Nah, berarti ada apa dengan ini? Kan begitu ya. Berarti fluida itu mengangkat sebahagian massa daripada beban itu atau benda itu. Ya, sebesar berapa? Selisihkan saja. Nah, oke teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita lihat ada sebahagian massa itu yang hilang ya. Sebenarnya bukan hilang tadi ya, sudah dikatakan tadi sebelumnya. Nah, coba kita lihat ya. Massa selisih massanya itu sebesar 187,5 gram. Oke. Nah, berarti di situ artinya ya, cairan itu akan mengangkat beban atau benda itu ya. Oke, sebesar 187,5 gram. Begitu dia. Oke, nah jadi kalau secara matematis ya, dengan mengkaitkannya dengan persamaan hukum Archimedes itu jadi seperti ini. Gaya apung dari cairan itu, ya kan gitu ya, sama besarnya dengan selisih daripada berat benda ketika dia di udara, ya, atau yang sebenarnya, ya, dikurang dengan berat beban atau benda ketika sudah masuk ke dalam cairan, ya, sebesar berapa ini? 187,5 gram dikali G. Gravitasinya nggak usah kita masukkan ya, supaya nanti lebih mudah kita menyelesaikannya secara matematis. Oke ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini gaya apung. Ya, gaya apung atau gaya Archimedes itu adalah massa jenis dikali volume benda tercelup dikali G. Kan begitu ya. Nah, kemudian tadi di sini bahwasanya selisih atau perubahan beratnya atau perubahan nanti di sini massanya juga ya, itu sebesar ini ya, 187,5 kali G, ya kan gitu ya. Nah, sekarang kita coba masukkan ke dalam angkanya ya. Nah, yang ditanyakan massa jenis cairan ya, rho C. Nah, volume benda tercelupnya dari mana? Dari sini tadi ya, dari penyelesaian yang sudah kita bahas tadi. Oke. Nah, kemudian G-nya ini gravitasi boleh habis dibagi ya. Oke, maka persamaannya itu bisa menjadi begini. Rho C, volume benda tercelup itu sebesar 75 ya. Kemudian ini 187,5 itu tadi dari selisih yang ini ya. Oke. Kemudian maka rho C-nya itu menjadi 2,5 gram per centimeter kubik begitu ya. Berarti massa jenis cairan itu adalah sebesar 2,5 gram per centimeter kubik. Begitu teman-teman. Oke, maka dengan seperti itu jawabannya adalah cacing. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, jadi kalau ada soal yang seperti ini lagi nanti teman-teman tinggal begini saja. Ya. Tinggal begini saja. Persamaannya bisa kita gabungkan menjadi begini. Berarti rho C itu sama dengan, nah gini aja, rho C itu sama dengan selisih berat yang kedua. Oke, gitu saja tinggalnya teman-teman ya. Selisih berat yang kedua dibagi dengan ya selisih dengan ini tadi berat yang pertama, begitu. Oke teman-teman, bagaimana bisa ya? Oke, berikutnya. Nah ini soal yang kedua. Ini agak sedikit beda ya. Sebuah benda berbentuk balok berada pada bejana yang berisikan air dan minyak. Nah, kemudian katanya 50% dari volume balok berada dalam air. Ya, 30% lagi berada dalam minyak dan sisanya di udara. Oke. Tentukan massa jenis balok tersebut. Oke, jadi di sini ada dua cairan ya, air dan minyak. Jadi kalau air dan minyak disatukan, maka sudah jelas bahwasanya minyak itu akan berada di atas ya. Oke. Nah, kita lihat dulu gambarnya ya, kita analisa dulu. Nah, jadi di sini ya. Nah, ini kasusnya baloknya berada dalam air sebanyak tadi 50% ini, minyak 30%. Oke, nah sekarang kita analisis secara vektor, oke ya.
Nah, kalau seperti ini berarti ada dua gaya apung yang akan diterima atau dialami oleh balok ini. Yang pertama itu adalah dari minyak itu sendiri, kemudian gaya apung dari air. Oke, ini vektornya ya. Nah, kemudian ini vektor daripada berat balok itu sendiri. Oke, nah kasusnya untuk dihukum Archimedes itu berlaku ketika sistem itu dalam keadaan setimbang. Berarti kalau sistem dalam keadaan setimbang, maka berlaku hukum Newton sigma F sama dengan 0. Kan begitu ya? Oke ya, sigma F itu sama dengan 0. Nah, karena gaya apung minyak dan gaya air ini arahnya sama, maka itu berarti dijumlah ya. Berarti F minyak ditambah F apung, ya kan gitu, dikurang mg sama dengan 0. Atau boleh secara matematis dimodifikasi seperti ini. Kan begitu ya, F minyak ditambah F apung sama dengan mg begini. Oke teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita uraikan saja. Ya, gaya apung minyak itu berarti rho minyak, volume benda tercelup di dalam minyak yang tadi berapa? 30%. Ya. Kemudian kali gravitasi ditambah rho air, kemudian volume benda yang tercelup di air, maka ini VBCA. Ya, ini VBCM. Ya. Ini VBCA benda tercelup dalam air yang besarnya 50% tadi ya. Dikali G sama dengan, nah ini massa siapa? Massa balok. Kan begitu ya, berarti ini diuraikan menjadi rho balok kali volume balok. Ya dari mana ini? Dari rho sama dengan massa per volume. Nanti teman-teman bisa uraikan sendiri. Oke, ini gravitasi boleh dicoret ya. Habis dibagi ya. Coret, maka tinggal menjadi rho minyak ya. Nah, volume benda tercelup dalam minyak itu tadi 0,3. 0,3 dari volume benda yang sebenarnya, kan begitu ya. Berarti volume benda tercelup dalam minyak itu kita ubah menjadi 0,3. 0,3 dari mana? 30%. 30% ini kan 0,3. Dari volume benda ditambah dengan rho air dikali 0,5 dari volume benda. Nah, itu ya 0,5 dari mana? 50%. Sama dengan rho benda dikali volume benda, ini tidak berubah ya. Oke. Nah, coba lihat ini volume benda, ini volume benda, ini volume benda, berarti bisa habis dibagi ya, coret gitu ya. Maka persamaannya bisa menjadi ya, rho benda itu sama dengan 0,3 rho minyak, ini tadi. Ya, saya pindah ini ya, biar supaya lebih berlaku secara umum ya. Ditambah dengan 0,5 rho air begitu. Nah, coba lihat 0,3 ini kan persen daripada volume balok yang tercelup di minyak. 0,5 juga persen daripada volume balok yang tercelup di dalam air. Nah, dengan demikian, supaya ini berlaku secara umum, maka saya buat seperti ini. Jadi artinya, supaya kalau ada soalnya seperti ini ketemu, tinggal masukkan aja begini. Ya, teman-teman ya. Jadi ini supaya berlaku secara umum. Kalau ada soal seperti ini, tinggal masukkan aja, teman-teman. Ya, persen daripada volumenya itu yang tercelup di minyak ya atau tercelup dalam fluida apapun itu nanti ditambah dengan persennya dengan ini tadi yang tercelup di dalam air ya atau volume atau zat cair yang lain nanti kalau misalkan di soal yang lain diganti zatnya ya kan begitu ya. Nah ini tadi ya. Oke. Nah berapa persennya itu tadi? 0,3 dikali rho minyaknya itu adalah nah ini tadi 0,8. Kemudian persennya air itu 0,5, rho airnya itu adalah 1, maka kalau ditotalkan ini, dihitung ya secara matematis menjadi 0,74 gram per sentimeter pangkat 3. Itulah rho bendanya tadi. Oke teman-teman ya, bagaimana? Mudah kan? Nah itu dia. Jadi saran saya teman-teman ya, dipahami dulu konsepnya itu ya. Konsepnya hukum Archimedes itu benar-benar dipahami, supaya teman-teman lebih mudah untuk mengerjakan atau lebih mudah untuk memahami kasus dari soal-soal itu, penyelesaian dari soal-soal itu. Oke teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video pembahasan soal kita ya. Semoga teman-teman semakin mengerti, semakin paham ya. Dan semoga juga video ini bermanfaat. Oke, kalau video ini bermanfaat, silahkan bagi kepada teman-teman yang lain. Oke, akhir kata saya ucapkan berlatih dan terus berlatih, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah, bye.